Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di kementerian dan lembaga negara di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran belanja pegawai tidak termasuk pos anggaran yang terkena pemangkasan. Begitu pula dengan anggaran program beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa, dipastikan akan tetap dilanjutkan. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi juga menegaskan, arahan Presiden soal efisiensi anggaran sudah jelas dan tidak akan menyentuh lini layanan masyarakat. Sehingga diharapkan kualitas layanan tidak akan turun hanya karena efisiensi. Arahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas ya. Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan. Ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan. Ya, Anda kembali bersama kami di One on One pemirsa, masih bersama saya Profesor Zudan selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara. Prof, kita kembali berbincang terkait dengan tadi Prof, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apa saja menjadi prioritas dari BKN? Ya, jadi Mbak Yasmin, Pak Prabowo dan Pak Gibran itu punya program Astacita. Nah, untuk memenuhi kehendak dan mewujudkan tujuan Astacita itu perlu SDM. Nah, maka di BKN itu melakukan profiling ASN agar Astacita bisa terwujud dengan 4,7 juta ASN ini. Jadi kami menyiapkan ASN untuk bisa melaksanakan Astacita. Misalnya, kami kemarin dengan Pak Menteri Pertanian untuk mempercepat penataan PPL sekitar 36.000 untuk mendorong kemandirian pangan. Nah, hari ini saya dengan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyiapkan pegawainya untuk mengawai Badan Gizi untuk menyelenggarakan makan siang bergizi gratis untuk anak-anak kita. Nah, itu dari BKN concern di situ, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Dikdasmen, penyiapan guru-guru, dosen-dosen. Jadi kami fokus untuk membangun manajemen talenta. Nah, manajemen talenta ini adalah instrumen untuk menyiapkan ASN kita bisa mewujudkan tujuan negara. Tujuan yang dibangun di RPJP, RPJM, ya, di dalam RPJP itu kita ingin mewujudkan Indonesia Emas. Nah, ASN kita itu harus seperti apa agar Indonesia Emas di 2045 bersamaan dengan selesainya RPJP itu bisa terwujud. Termasuk Astacita yang akan dicapai oleh Bapak Presiden 5 tahun ke depan itu bersamaan dengan RPJM. Nah, ini kami harus menyiapkan ASN terbaik untuk bisa mewujudkan itu. Itu concern dari BKN. Oke, sejauh ini Prof, bagaimana prosesnya? Apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BKN itu sendiri atau seperti apa? Ya, kalau di dalam bekerja hambatan itu kan selalu ada. Misalnya kita itu membutuhkan kader-kader terbaik, misalnya butuh ASN data science, ASN yang menguasai data science maksud saya. Kemudian ASN yang menguasai cyber security system. Kemudian ASN yang jago di investasi, ASN yang jago di hilirisasi. Itu kan belum ada. Maka kita harus melatih dulu, harus menyekolahkan dulu. Nah, hal-hal seperti ini saya harus berbicara dengan para menteri, ya kan, menyampaikan Menteri Pendidikan Tinggi perlu prodi-prodi tertentu di kampus-kampus, berbicara dengan para rektor yang untuk menyiapkan program-program studi baru sesuai dengan harapan Bapak Presiden untuk mengisi Astacita. Nah, ini yang butuh waktu.
sebenarnya bukan dalam hambatan yang tidak bisa diselesaikan, tapi butuh waktu untuk menyiapkan SDM untuk melaksanakan dan mewujudkan Astacita, RPJM, RPJP, dan Indonesia Emas itu. Oke, Prof, apakah ada target dalam waktu dekat untuk penyelesaian hal tersebut atau seperti apa Nah, kita harus melakukan secara sistematik ya. Program-program tahunan di BKN itu harus inline dengan program di Menpan, di kementerian dan lembaga, terutama untuk penyiapan SDM-nya. Misalnya pengangkatan CPNS. Itu kita harus tanya, CPNS yang dibutuhkan oleh kementerian lembaga, Pemda itu seperti apa? Dokter spesialis butuh berapa? Lulusan magister butuh berapa? Kalau perlu, langsung kita cari. Yang di masyarakat dokternya sudah banyak, kita rekrut. Jadi CPNS, jadi P3K, dokter-dokter spesialis yang di swasta, kalau dibutuhkan kita rekrut, tentu dengan sistem kompensasi remunerasi yang lebih baik lagi. Oke, sejauh ini sudah banyak belum Prof yang tertarik untuk gabung? Banyak sekali. Ini lulusan-lulusan doktor, magister ya, yang ingin bergabung ke dalam program yang ada di ASN ini. Gitu. Prof Zudan, terkait dengan BKN saat ini, apakah ada unsur kebaruan dibanding dengan BKN di periode sebelumnya atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau kita melihat sebuah institusi itu Mbak Yasmin, itu seperti melihat bangunan sebuah hotel. Hotel itu tersusun dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Maka BKN sekarang, katakanlah saya berada di lantai 8, itu terbangun dari lantai 1 sampai lantai 7. Ini dari karya-karya pendahulu saya yang sudah sangat bagus. Kemudian kita lakukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan, perubahan teknologi, dan harapan dari para ASN. Ketika harapan ASN meningkat, maka kami juga harus meningkatkan kualitas kinerja. Nah, ini tidak boleh kita tinggalkan peran pendahulu yang sudah sangat bagus, kemudian kita lakukan peningkatan-peningkatan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Misalnya, dulu itu nggak ada yang namanya digitalisasi, karena eranya belum ada. Nah, sekarang teknologi berkembang sangat pesat, maka digitalisasi menjadi kebutuhan. Kalau dulu semua harus tatap muka, rapat dalam satu ruangan, sekarang ditemukan Zoom. Nah, kita bisa rapat dengan 1.000 orang bersamaan dengan tempat yang berbeda-beda. Nah, inilah perubahan-perubahan yang kita harus lakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif lagi. Oke, baik. Tapi sejauh ini apakah ada tantangan ataupun hambatan yang Prof rasakan selama berada di posisi sekarang selaku Kepala BKN? Alhamdulillah ya, dukungan kawan-kawan luar biasa. Para ASN di seluruh Indonesia juga begitu, di internal BKN juga begitu, sampai sekarang tidak terasa ada hambatan yang berarti. Semuanya lancar, alhamdulillah. Ya, banyak dukungan dan support dari orang-orang sekitar ya, Prof ya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah beserta wakilnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang dilakukan secara serentak adalah kali pertama dilakukan dalam sejarah. Pelantikan kepala daerah digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta Pusat 20 Februari 2025. Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik terdiri atas gubernur, wali kota, bupati beserta para wakilnya untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Diawali prosesi kirap dari Monumen Nasional menuju ke Istana Negara. Kemudian Presiden Prabowo Subianto memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Sebanyak 6 perwakilan kepala daerah maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis dan penyematan tanda pangkat. Di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, Wali Kota Singkawang Chow Chul Meng, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wali Kota Manado Andre Angong, dan Bupati Merauke Yosep P. Gebze. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto meminta para kepala daerah untuk bersatu meski memiliki perbedaan politik. Prabowo turut mengingatkan para kepala daerah untuk bekerja dan membela kepentingan rakyat. Saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga
kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Pelantikan serentak ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir dalam acara ini para pemimpin lembaga negara dan para menteri Kabinet Merah Putih serta para ketua umum partai politik. Prof, ini baru saja kepala daerah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin, Prof. Dan juga diinformasikan ada kepala pemerintah daerah yang tidak diperkenankan untuk mengangkat staf sus dan tenaga ahli. Sebenarnya itu penjelasannya seperti apa sih, Prof? Oh iya, ini juga banyak saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi Mbak Yasmin, ini ada konteksnya. Waktu kita kunjungan ke Sulawesi Selatan, rapat kerja bersama Komisi 2 dan Pak Wamenpan. Itu banyak pertanyaan dan keluhan dari para kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan bahwa tidak tersedia anggaran yang cukup untuk mengangkat honorer menjadi P3K penuh waktu. Ini di Pemda. Nah, juga berbagai daerah menyampaikan lewat saya, Pak, kami nggak punya anggaran untuk mengangkat P3K penuh waktu semua. Nah, ini kan Undang-Undang ASN mengamanatkan di 2023, ya itu semuanya sudah selesai penataan ASN terakhir 2024. Terakhir. Nah, ini kan sudah lewat waktunya. Nah, alasan yang paling banyak adalah pemerintah daerah tidak punya uang. Nah, kemudian saya memberikan jawaban, kalau tidak punya uang, ya jangan mengangkat tenaga ahli, jangan mengangkat staf khusus. Penuhi dulu kewajibannya untuk menyelesaikan yang honorer menjadi P3K ini. Nah, di satu sisi memang nomenklatur staf khusus, tenaga ahli di Pemda itu tidak ada, Mbak Yasmin. Kalau kita lihat PP perangkat daerah, itu tidak ada OPD, organisasi perangkat daerah, yang bernama staf khusus dan tenaga ahli. Nggak ada. Kemudian kalau kita lihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang ada adalah staf ahli yang berasal dari ASN. Apalagi di dalam PP Manajemen ASN, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada khususnya, itu tidak ada unsur lain kecuali para ASN dan political appointee. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan DPRD. Jadi sepenuhnya di dalamnya harus ASN. Ke depan itu uang honorer saja sudah tidak boleh. Jadi pegawainya semuanya adalah pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Nah, memang kalau di pemerintah daerah nomenklatur staf khusus, tenaga ahli itu tidak ada. Berarti berbeda dengan kementerian ya, Prof? Kalau di kementerian ada. Kementerian ada peraturan presiden yang mengatur tentang staf khusus. Itu boleh. Itu. Kalau di Pemda yang tidak ada. Nomenklatur itu dalam organisasi perangkat daerah, mulai dari PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri, tidak ada nomenklatur terkait dengan staf khusus dan tenaga ahli. Ya, Prof, berbicara terkait dengan pengangkatan kepala daerah, ratusan kepala daerah yang ada di Indonesia kemarin ini, Prof, mungkin ada pesan dari Profesor Zudan selaku Kepala BKN kepada para kepala daerah yang baru saja dilantik, Prof. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu para kepala daerah semua ini, Mbak Yasmin, saya sebagai Kepala BKN menaruh harapan yang besar kepada Bapak dan Ibu semua agar bisa memberdayakan para ASN. Kemudian mendorong ASN kita sampai pada puncak karir tertinggi. Sekaligus bisa membangun suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif. Nah, ini kuncinya adalah profesionalisme. Maka saya mengajak kepada seluruh kepala daerah yang baru dilantik itu membangun manajemen talenta dengan menerapkan sistem merit. Atau dengan bahasa sekarang membangun meritokrasi. Nah, meritokrasi ini adalah sebuah sistem yang memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang yang memiliki kompetensi, berkinerja tinggi, memiliki kapasitas ya untuk duduk dalam jabatan. Nah, tentu dalam jabatan ini adalah yang bisa mewujudkan tujuan organisasi, tujuan daerah sampai dengan tujuan nasional. Kuncinya adalah, Mbak Yasmin, kita harus objektif, yang bagus ya kita tempatkan di tempat yang bagus,
yang berkinerja tinggi ya diapresiasi, tidak boleh ada balas dendam, balas jasa, dan balas budi. Nggak boleh, harus dihindarkan itu. Kita bangun sistem meritokrasi dengan manajemen talenta. Oke, meritokrasi dan juga manajemen talenta itu kuncinya ya, Prof. Kuncinya ya? di situ. Oke, baik. Prof, lantas apa saja kiat dari BKN agar dapat menjalankan pemerintah ini dengan baik, kemudian pengelolaan pemerintahan juga berlangsung bersih, efektif, dan juga terpercaya, Prof? Nah, ini harus kolaborasi, harus sinergi. Mengelola pemerintahan, BKN tidak bisa sendirian, Mbak Yasmin. Karena BKN hanya mengerjakan bagian kalau di perusahaan yang namanya HRD. Human Resource Development. Tapi ada pekerjaan oleh tempat-tempat yang lain. Misalnya urusan pemerintahannya dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Anggarannya mulai dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kita harus bekerja bersama. Yang paling penting adalah kita semua memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, kita semuanya harus memiliki hal yang sama, yaitu niat baik. Kalau kita semua memiliki niat baik, kemudian didukung dengan political will untuk bisa bersama-sama mewujudkan program Bapak Presiden. Jadi kita fokus mewujudkan Astacita. Kita fokus mewujudkan RPJM, mewujudkan RPJP, dan Indonesia Emas. Jadi kita harus semua bergerak ke sana. Gitu. Oke, baik. Prof, terakhir Pak Sudan, ini apa inovasi dari BKN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, inovasi yang sudah ataupun akan dilakukan nanti? Jadi saat ini BKN sudah banyak membuat inovasi. Para pendahulu saya misalnya membangun sistem seleksi yang sangat transparan, Computer Assisted Test, CAT itu. Itu setiap kali selesai tes nilainya langsung keluar, nggak bisa diintervensi. Jadi keunggulannya adalah pada kecepatan dan transparansinya. Nah, kemudian BKN juga mendorong kita harus bergerak cepat. Nah, untuk bisa bergerak cepat menggunakan teknologi, maka digitalisasi birokrasi akan kita dorong terus ke depan. Yang sudah dilakukan BKN sekarang akan kita perkuat, kita percepat, dan kita buat lebih masif lagi. Sampai ke depan, para ASN itu kita bisa lakukan manajemen talenta nasional. Ya, meritokrasi kita jalankan, dan di daerah kita awasi. Di kementerian dan lembaga juga kita awasi agar sistem berjalan dengan baik. Nah, di sini butuh sinergi. Kami akan terus bersinergi dengan semua kementerian dan lembaga. Itu kuncinya, Mbak. Prof Zudan, mungkin apakah ada pesan kepada seluruh ASN di Indonesia terkait dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, Prof? Ya, jadi Mbak Yasmin, untuk kawan-kawan saya, para ASN, mari kita bersama-sama dengan menebarkan aura positif semuanya. Bahwa kita memang harus memasuki satu wilayah dan satu waktu di mana kita harus bergerak efektif dan efisien secara bersama-sama dengan cara-cara kerja yang lebih inovatif, lebih produktif. Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi. Kalau kita bisa terus berkolaborasi, bersinergi, kemudian berbagi pakai sistem, dan kita mau menggunakan teknologi dengan Zoom, tanda tangan digital, kita tidak harus bertemu tatap muka, layanannya dengan online, insya Allah teman-teman ASN kita akan bisa bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan sangat efektif. Itu dia. Terima kasih banyak Profesor Zudan selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara. Semoga tadi juga banyak sekali pertanyaan masyarakat yang sudah Bapak jawab ya secara jelas dan juga secara terang benderang, sehingga mungkin bagi masyarakat yang masih bertanya itu tadi jawabannya begitu luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Profesor Zudan sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikianlah One on One episode kali ini. Saya Asma Tania pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.